Halimah Agustina Kamil dulunya adalah wanita beruntung yang berhasil menaklukkan salah satu pangeran cendana tampan yakni Bambang Trihatmojo. Namun statusnya sebagai menantu Presiden Soeharto hanya berlangsung sementara karena ia kemudian diceraikan oleh Bambang Trihatmojo. Kisah perceraiannya pun penuh drama bak sinetron karena hadirnya orang ketiga. Halimah diceraikan oleh anak ketiga penguasa Orde Baru itu karena mantan suaminya lebih memilih bersama istri mudanya penyanyi Mayang Sari. Tak hanya ribut karena urusan asmara, Halimah pun wanti-wanti memperjuangkan harta gonogininya yang bernilai belasan triliun agar tidak sampai jatuh ke tangan Mayang Sari. Karena cukuplah baginya ayah anak-anaknya direbut oleh sang pelakor. Lalu apa kabar Halimah saat ini setelah menjadi salah satu janda paling tajir di tanah air? Halimah Agustina Kamil menikah dengan Bambang Trihatmojo pada tanggal 24 Oktober 1981. Dari pernikahan tersebut, wanita kelahiran New York 24 Maret 1961 ini dikaruniai 3 orang anak, yakni Gendis Siti Hatmanti, Panji Andi Kumoro, dan Bambang Aditya Trihatmanto. Halimah merupakan putri dari seorang diplomat Indonesia berdarah Minangkabau, Abdullah Kamil, dengan seorang wanita asal Thailand, Achara. Pantas saja meski kini telah berusia 63 tahun, namun jejak kecantikan dengan matanya yang indah masih tetap melekat kuat padanya hingga menurun ke anak-anaknya. Selama menjadi Nyonya Bambang, Halimah yang pernah aktif dalam berbagai kegiatan sosial, diantaranya sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA. Kini Halimah diduga menjadi komisaris di sejumlah perusahaan yang pernah ia rintis bersama mantan suaminya. Pernikahan antara Halimah dan Bambang yang sebenarnya adem ayem hingga 20 tahun pernikahan mendadak sirna saat Bambang Trihatmojo kepincut dengan penyanyi Mayang Sari yang mulai terendus sejak awal 2000-an. Usut punya usut, awal kedekatan Bambang dan Mayang Sari bermula saat penyanyi asal Purwokerto itu mulai digandeng Partai Golkar sebagai artis pendukung tim pemenangan pemilu 1997 pada penghujung tahun 1995. Meski mengaku sempat berpacaran dengan gitaris band Gigi Dewa Bujana di tahun 2000, namun pada tahun yang sama Bambang kembali dikaitkan dengan Mayang Sari. Saat pelantun Harus Malam Ini itu menempati rumah yang konon adalah rumah Bambang di Jalan Simpruk, Jakarta Selatan. Setelah itu beberapa kali Mayang digosipkan telah bertunangan atau menikah. Pada November 2005, Mayang menjadi buruan wartawan terkait beredarnya foto-foto mesra yang mirip dengan wajah Mayang dan Bambang di internet. Kemudian pada Maret 2006, Mayang Sari melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Kirani Siti Hartina. Sahabat Mayang Sari, desainer Aji Notonegoro, lantas mengonfirmasi jika ayah bayi tersebut adalah Bambang Trihatmojo. Belakangan terkuak jika mereka telah menikah secara siri sejak tahun 2000. Belum usai kehebohan berita kelahiran anak Mayang Bambang, giliran Halimah Agustina, istri sah Bambang, beserta anak pertamanya Panji dan anak kedua Gendis menyerbu rumah Mayang pada Mei 2006. Dari peristiwa itu, publik juga mendapat cerita terjadi pertengkaran hebat antara Halimah dengan Mayang Sari dan Bambang Trihatmojo. Bahkan Panji dikabarkan melabrak ayahnya hingga alami lebam. Sedangkan Halimah dikabarkan saling jambak dengan Mayang Sari. Pada bulan Mei 2007, Bambang mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Gugatan perceraian itu berlangsung alot hingga 4 tahun karena Halimah ngotot tak ingin diceraikan oleh Bambang. Perceraian ini bahkan dipersidangkan di Mahkamah Agung. MA lantas mengabulkan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Bambang pada Desember 2010 setelah permohonan cerainya ditolak di Pengadilan Tinggi Agama. Setahun pasca cerai, Bambang dan Mayang Sari pun melaksanakan pernikahan secara negara. Pasca menyandang status janda, publik segera menyebut jika saat bercerai dari anak penguasa Orde Baru itu, Halimah berhasil mendapat gelar sebagai janda terkaya atas pembagian harta gonogini dengan Bambang Trihatmojo. Yang dikenal sebagai pengusaha berharta puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Saat bercerai saja, Halimah berhak mendapatkan nafkah mu'tah sebesar 900 juta rupiah, hingga nafkah maskan dan kiswah sebesar 600 juta rupiah. Keduanya juga memiliki harta gonogini yang kepemilikannya atas nama bersama. Harta gonogini tersebut tersebar di sejumlah tempat yang dominan merupakan tanah kelas 1 yang 1 meternya bisa berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Misalnya 2 lahan tanah ribuan meter di Jakarta Pusat, serta 4 lahan tanah seluas belasan ribu meter yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor.
Ada juga mobil mewah yakni mobil Porsche Cayenne B905 AT4 yang saat ini dibanderol dengan harga lebih dari 4 miliar rupiah untuk edisi terbaru. Terdapat pula mobil Gonogini Volkswagen Touareg B82G5. Dalam kondisi bekas, mobil yang sudah tidak diproduksi ini memiliki harga sekitar 300 jutaan rupiah. Lebih jauh konon, harta Gonogini mereka terkuak berjumlah hingga belasan triliun. Harta itu tak hanya terdiri atas mobil dan tanah, tapi juga terdiri atas rumah mewah, kapal pesiar, saham, hingga rekening bank di luar negeri. Hanya saja properti mereka yang diduga ada di Amerika Serikat tak didaftarkan. Pengacara Halimah, Lailana Santosa, pernah mengatakan harta Bambang Halimah selama 26 tahun menikah berkisar 14 triliun rupiah. Data-data harta itu dikumpulkan Halimah setelah digugat cerai Bambang, termasuk harta perusahaan yang kerap menempatkan Halimah sebagai komisaris. Berbekal data-data yang dimiliki itulah Halimah mengajukan sita material ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Halimah menganggap perlunya harta mereka dibekukan selama sidang perceraian karena Bambang dinilai boros. Sementara itu pengacara Bambang, Juan Felix Tampu-Bolon menilai daftar kekayaan yang diajukan pihak Halimah tidak valid. Banyak data-data yang tidak akurat karena ada aset orang lain yang diklaim, sebaliknya aset Halimah justru tidak dimasukkan sebagai harta bersama. Sambil tertawa, Juan malah menyebut klaim 14 triliun rupiah sebagai harta hayalan. Harta yang dimiliki Bambang pun lanjut Juan mungkin tak mampu melunasi utangnya. Namun pengacara Lailiana mengatakan daftar senilai 14 triliun rupiah yang diajukan Halimah merupakan aset murni yang sudah dikurangi utang. Sebetulnya selain harta 14 triliun rupiah yang diributkan di persidangan, kekayaan Bambang akan bertambah jika kelak mendapat warisan dari almarhum Soeharto. Tapi menurut hukum, uang warisan itu tak akan masuk harta Gonogini. Halimah tak akan dapat bagian warisan kecuali anak mereka Gendis, Panji, dan Aditya. Meski kehidupannya cukup tertutup dari publikasi media, namun diyakini Halimah menikmati masa tuanya dengan indah bersama anak dan cucunya. Ia pun sesekali bersilaturahmi bersama keluarga dan kolega. Potretnya yang sempat terpublikasi pun mendapat respon dari netizen. Pada perayaan pernikahan putra ketiga Halimah dan Bambang Trihatmojo Aditya Trihatmanto misalnya, terdapat potret yang menampilkan Halimah yang dengan anggun mengenakan kebaya biru yang elegan. Halimah Agustina Kamil kembali mendapat pujian yang melimpah. Pasalnya, mantan pasangan Bambang Trihatmojo ini masih memancarkan pesona cantiknya saat berbagi waktu dengan cucunya. Meskipun rambutnya telah memutih, pesona keelokan masih terlihat jelas dari pandangan matanya yang cerah. Tidak dapat disangka netizen mengagumi kecantikan Halimah Agustina Kamil yang tetap mempesona dan tidak lekang oleh waktu. Beberapa waktu lalu, Halimah menghadiri perhelatan keluarga cendana yang juga dihadiri Mayang Sari. Saat itu Halimah Agustina Kamil tampak mengenakan kebaya dengan motif dan warna yang sama dengan yang dikenakan Mayang Sari. Momen tersebut ternyata terjadi saat acara siraman menjelang pernikahan Sekar Sigit, cicit mantan Presiden Soeharto. Sementara itu dalam postingan yang dibagikan oleh Titik Soeharto, Halimah terlihat memesona dengan kebaya berwarna orange. Rambutnya dijalin dalam gaya konde, menambah kesan anggun pada penampilannya. Diketahui acara tersebut merupakan acara syukuran usai kehamilan sang menantu Farsa Strauss yang sudah memasuki bulan ke-7. Farsa Strauss diketahui menikah dengan Panji Trihatmojo, anak kedua dari Halimah, pada 3 Agustus 2018 lalu. Meski menjadi mantan istri karena ulah pelakor dan sempat terjadi pertengkaran hebat antara Halimah dan Mayang, konon katanya kini mereka disebut sudah akur. Hal itu lantaran keduanya yang masih dan telah diterima oleh keluarga cendana itu pernah kepergok kenakan pakaian kembar alias baju seragam saat datang ke acara cicit Soeharto Sekar Sigit atau dikenal juga dengan nama Daunvi Rukmana. Terlepas mereka sudah akur atau tidak, namun hingga saat ini Mayang Sari mengaku tak sudi dilabeli ratu pelakor, seolah dirinya yang melakukannya pertama kali di dunia. Ada momen ketika Ibu Kirani Trihatmojo ini merasa heran dengan image pelakor yang melekat padanya itu. Padahal ia bukanlah satu-satunya wanita yang menjadi duri di hubungan rumah tangga orang lain. Mayang Sari justru meminta agar mantan istri suaminya itu untuk berintrospeksi diri mengapa Bambang bisa mendekat pada dirinya. Menurut kalian gimana guys?